96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam talk show kita yang luar biasa. Inilah talk show interaktif Solusi SDM ya. Bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Narasumber tamu mungkin ini dimatikan saja Nil itu. Bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu kita, dan hari ini kita akan banyak belajar. Kenapa belajar? Karena bagi saya ini pelajaran baru ya. Terima kasih Bu Novi sudah mengenalkan saya pada industri perkapalan. Narasumber tamu kita luar biasa juga, beliau dari asosiasi namanya Iperindo. Nanti kita tanya langsung ke beliaunya apa itu Iperindo. Namanya adalah Dr. Andes Muhammad Aziz, mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama ya. Dan di Iperindo beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan SDM. Sangat pas untuk kita bicara hari ini tentang pengembangan SDM di industri perkapalan. Nanti kita akan kenal-kenal juga tentang industri perkapalan itu seperti apa, bagaimana kondisinya di Indonesia. Tapi saya menyapa dulu para narasumber ya. Ada CEO-nya MSC Consulting, Bu Novi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Nadi, sehat bagi selalu. semuanya juga. Ya, selamat berjumpa kembali. Dan narasumber tamu kita yang luar biasa, tadi di produk awal saja saya sudah menerima banyak masukan, nanti kita akan berdiskusi 1 kali 60 menit. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Muhammad Aziz. Gak salah sebut ya Pak ya? Betul ya? Betul. Panggilan akrab beliau adalah Pak Aziz. Beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan SDM Iperindo. Pak Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum nanti saya nanya apa itu Iperindo, saya kenalkan juga ini teman baru dari MSC, tapi tugasnya hanya duduk seperti DPRD itu loh. 4D ya, duduk, dengar, diam, tapi tidak dapat duit kalau 3D saja kalau begitu ya. Mas Jainal ya? Ya, betul Pak. Apa kabar Mas Jainal? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Mungkin ini orientasi dulu ya. Iya, Nanti di orientasi. sesi berikutnya bisa belajar banyak dari senior-senior. Kita belajar bersama-sama dari senior. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, Pak Aziz, Iperindo, apa itu Iperindo? Iperindo itu kepanjangannya Ikatan Perusahaan Industri Perkapalan dan Lepas Pantai Indonesia. Iperindo. Ya, Iperindo. Di mana anggotanya adalah ada dua grup. Ya, ada dua grup. Yang pertama anggota inti yaitu adalah galangan-galangan kapal. Ya, seperti PT PAL, PT Dok Perkapalan Surabaya, Dok Pantai Lamongan, pokoknya yang ada Yang bikin-bikin kapal gitulah ya. Ya, yang membuat kapal dan yang merepair kapal. Yang merepair kapal. Ya, itu ada lebih kurang 215 anggota. Oke. Ya, se-Indonesia. Kemudian ada grup yang satunya lagi namanya industri pendukung, yaitu industri yang isinya yang pembuat alat-alat kapal, pembuat material kapal, atau desain kapal. Jadi mendukung industri yang inti tadi. Ya, kalau ini anggotanya lebih dari 300. Lebih dari 300, cukup Iya, banyak ya? iya, cukup Ini banyak. se-Indonesia Se-Indonesia, ya? ya. Iperindo berkantor pusat di Di Jakarta. Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Kalau Surabaya ini apa namanya? Ada cabang. Jadi tempat-tempat yang ada galangan kapalnya banyak itu dibuatkan cabang. Seperti kalau di Indonesia ini ada Batam. Ya, Batam itu ada banyak, lebih dari 20 galangan. Jadi ada cabang Batam. Kemudian ada Surabaya. Jakarta dan sekitarnya. Jakarta sekitarnya. Ya, Jakarta, Banten, Jawa Barat itu ada. Ya, kemudian ada Jawa Timur. Jawa Timur juga cukup banyak. Ya, kemudian Kalimantan Timur dan Indonesia Timur itu jadi satu. Oke. Ya, jadi ada 4. Ada 4 cabang ya. Termasuk dan Pak Aziz itu ada di Iperindo. Saya di DPP. Oh, di pusat. Ya. Oh. Ya, jadi saya ketua bidang di DPP. Ketua bidang di DPP Iperindo. Ya, betul. Perusahaannya Pak Aziz itu yang pendukung. Perusahaannya Ya, Pak Aziz yang perusahaan pendukung. Saya, jadi anggota dari Iperindo itu adalah perusahaan. Jadi betul. bukan perorangan tapi perusahaan. Asosiasi ya. Apa namanya asosiasi. PT-PT-nya ya, Ya, badan PT-PT-nya, hukumnya. betul. Kalau Ya. Pak Aziz sendiri? Kalau saya sendiri usaha di bidang desain kapal. Desain kapal. Nama ininya PT-nya apa Pak? BTI Ship Design.
BTI ya, bukan BTL ya. BTI Pak. Kalau BTL itu kan Iya. batak tembak langsung ya. Kalau ini Jadi BTI. barangkali ada yang mau pesen apa Ya, namanya, jadi pesen Bahtera kapal. Tangguh Indonesia. Bahtera Tangguh Indonesia, Iya. BTI Ship Design. Ship Design. Ya, betul. Kantor pusatnya kantornya Kantornya di Surabaya. Surabaya ya. Iya. Asli Surabaya atau Pak Aziz? Asli Surabaya. Oh, jadi 7 turunan ke atas itu, 7 Oh. ke atas lahirnya di Pecindilan semua. pecindilan semua. Oh, Asli itu. asli ya. Waktu Toyote. kecil pecindilan ya. Kalau Iya. sudah besar pertikusan mungkin ya. Iya. Tapi Iya. menyenangkan. Terima kasih Pak Aziz sudah mengenalkan. Tapi Baik. kemudian sedikit saya ingin tanyakan, Iya. industri perkapalan itu semua kapal ya? Mulai kapal untuk penumpang, kapal kargo, kapal pesiar, odok-odok enggak tapi ya. Kalau kapal odok-odok itu cukup orang-orang kampung itu bisa bikin. Iya, begitu ya Pak Aziz, Betul, ya? betul sekali, betul sekali. Jadi berbagai jenis kapal, berbagai tipe kapal ya. Berbagai ukuran kapal ya kita membuatnya. Jadi anggota itu ada ininya, ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Itu biasanya dikelompokkan atas dasar kapasitas galangannya. Oh, Iya, jadi karena iya. ada pemerintah yang memang menginginkan demikian, ya karena nanti kalau pemerintah, maksudnya gini, kalau pemerintah itu ada tender pembuatan kapal, ya nanti kalau kapal ukuran sekian itu harus pesertanya yang galangan kelas A, ukuran sekian kelas B, ukuran sekian kelas C, ukuran yang kecil kelas D. Oke. Begitu. Odok tadi dia. Oh, oh anak yang kecil, odok-odok. Iya, yang godok-godok mungkin kelas E. Kelas E, betul. Ya, oke, baik. Itu perkenalan awal kita dengan Iperindo dan saya sekarang ke Bu Novi. Saya berdoa mudah-mudahan kenapa Bu Novi menghadirkan topik ini, mau beli kapal pesiar ya MSC ya katanya Oh ya. iya, betul. Iya kan? Nanti aku nunut loh Tak ya. sewakan nanti. Loh, kok nyewa ya Mercury nunut toh. Iya. Oke. Siaran di atas kapal. Siaran di atas Siaran di kapal, kapal. betul. Mau beli nanti Iya. Pak. Iya, Bikinkan betul. desainnya ya Pak. Iya. Insya Allah ya Bagus. bisa. Ini order kita berdua loh ya. Ya, Bu Novi menarik ya hari ini ya. Kita belum pernah sama sekali mengenal bagaimana kebutuhan SDM ya. Kira-kira ketika bikin topik ini, apakah karena kenal Pak Aziz terus ayo diajak ngomong atau memang ada agenda setting tersendiri atau seperti apa Bu Novi? Kebetulan kami di bulan ini barusan kick off meeting dan nangani perusahaan. Sebenarnya perusahaannya termasuk perusahaan apa ya? Bukan anggotanya Iperindo gitu, tetapi kayaknya salah satu induknya perusahaan yang saya tangani itu adalah membernya Iperindo. Sorry ya, kayaknya gitu Apa itu? deh. PMS. Eh, Bukan ya? PMS itu jadi begini, Bukan ya? kadang-kadang bukan kadang-kadang masih banyak yang belum memahami industri perkapalan itu seperti apa. Jadi industri perkapalan, kalau term industri perkapalan itu biasanya dipakai untuk perusahaan yang membangun dan merepair kapal. Kapal, Ya. oke. Sedangkan kalau perusahaan yang dia mengoperasikan kapal itu biasanya industrinya pelayaran. Oh, oke, Pelayaran. salah Ya. berarti. Gara-gara Jadi kalau salah. Iya. Pelindo Marine Service itu dia mengoperasikan kapal-kapal untuk mengakses kapal-kapal besar yang mau masuk ke pelabuhan. Ya, Jadi ya, dia ya. lebih ke arah ke pelayaran. Pelayarannya. Kalau Ya. pelayaran itu juga ada asosiasinya Pak Aziz? Ada. Oh, ada. Nah, kalau pelayaran asosiasinya malah kumpulan orang kaya itu. Iya. Namanya INSA. Indonesian National Ship Owner Association. Wah, owner pengusaha kapal. iya. Iya. Ship owner kalau itu. Iya. Iya. Insa. Ya, Nah, INSA itu Betul. mengoperasikan kapal. Mengoperasikan. Nah, kemarin tuh karena kita tuh nanganinya banyak di pelabuhan dan kemudian kita ini salah satu objek yang kita ini kan adalah kapal gitu loh. Jadi kemarin tuh saya mikir, oh ya ini cocok gitu ya. Iya. Terus punya temen terus kemudian, wah ya sudah biar Pak Aziz bicara, ternyata itu tadi seluk-beluknya ternyata banyak sekali. Banyak sekali, Banyak betul. sekali. Karena kemarin tuh saya ketemu dengan kapal yang ngangkut LNG gitu ya. Jadi ngangkut gas gitu. Terus ada juga yang ngangkut LPG kayak gitu, ngangkut bahan bakar kayak gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang saya bayangkan ya kalau
saya ini naik kapal aja mungkin ya oke lah sudah gitu. Tetapi ketika saya berada di atas kapal dan yang dibawa ini adalah barang-barang yang bisa meledak gitu, itu berhari-hari itu rasanya kayak apa gitu ya. Mungkin enggak tenang mesti enggak Iya, iya, karu-karuan iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi kemarin saya membayangkannya seperti itu. Nah, ternyata ya itu tadi lebih tepatnya yang saya tangani itu ketika dulu mendesain kapalnya dan membuat kapalnya. Nah, inilah kaitannya dengan Iperindo gitu. Nah, tetapi yang lebih spesifik lagi karena ini tadi, karena industrinya ini kan bikin kapal itu kan sesuatu alat transportasi yang bisa mengapung di laut gitu kan, dengan besi yang bisa besi yang berat tapi mengapung di laut gitu kan. Dengan ukuran yang tidak Dengan kecil. ukuran yang sangat besar seperti itu. Nah, dinamikanya seperti apa tentu pasti butuh orang-orang atau SDM-SDM yang satu, mereka juga secara apa ya, saya bilang kayak kompetensinya ini pasti ada butuh kompetensi-kompetensi khusus yang tidak semua industri itu punya. Lalu kemudian karena ini juga industrinya ini padat modal pastinya karena ini barang yang dibuat ini juga barang-barang gede yang dengan teknologi juga. Nah, itu juga pasti butuh orang-orang tertentu dengan kualifikasi-kualifikasi yang tertentu juga Ya, gitu. ya, ya. Jadi, nah saya kepingin tahu nih sebenarnya mengelolanya seperti apa gitu karena kelihatannya enggak mudah ya gitu ya. Kelihatannya enggak mudah, enggak seperti pabrik-pabrik yang bisa kita lihat atau industri-industri yang kita lihat di daratan seperti itu gitu. Ya, ya, dan pas banget kita bisa menghadirkan Pak Aziz ya, karena beliau Ketua Bidang Pengembangan SDM Betul, ya, betul, di ya. asosiasi yang melingkupi itu begitu. Tapi sebelum itu saya ngomong soal bisnisnya dulu. Baik. Selama COVID gimana Pak? Selama COVID hampir tidak Secara ada umum? pembangunan kapal baru. Tidak ada ya? Tidak ada, kemudian hanya repair pun itu juga menurun. Menurun ya. Iya. Jadi memang COVID ini bagi membernya Iperindo pukulan luar biasa ya. Sangat. Ya. Termasuk Tapi ya yang kita desain ya Pak ya. Kalau yang bikin aja tidak ada, mau desain apa Pak Aziz ya? Iya, betul sekali. Terus Jadi kemudian, kalau sepi gitu ya kita ada, kalau di desain itu ada juga unsur-unsur konsultatif Konsultatif. sama unsur-unsur survei. Oh, ada Iya. survei juga. Jadi kalau Tentang misalnya apa Pak biasanya surveinya? survei keadaan kapal, Oh, Iya. kelaikan gitu ya. kelaikan bisa, kemudian juga misalnya pada waktu itu kepingin membuat kapal di daerah tertentu, ya kita harus mensurvei daerahnya tertentu tersebut karena spesifikasi kapal itu harus menyesuaikan daerahnya juga. Ya, jadi ya kerjaan-kerjaan seperti itu yang mungkin masih ada, tapi ya cukup sedikit. Iya, sedikit. cukup sedikit ya. Untuk tidak boleh mengatakan tidak ada, gitu ya. Cukup sedikit, gitu ya. Luar biasa. Karena beliau sebagai orang Iperindo ya harus menyemangati anggota, gitu. Cukup sedikit. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai, Pak. Sudah mulai bergerak naik. Kemudian pertemuan-pertemuan juga sudah kita bisa jalankan secara offline ya. Jadi sudah mulai lah. Sudah mulai menggeliat Pekerjaan di ya. lapangan juga sudah mulai menggeliat. Repair juga sudah mulai meningkat. Jadi di periode 6 bulan ke sini ini sudah mulai ada peningkatan untuk repair. Ya. Oke. Pak Aziz ini kan membidangi SDM Ya. di asosiasi yang membawahi ratusan perusahaan begitu ya, karena anggotanya adalah perusahaan bukan perorangan ya. Betul Iya. sekali. Dan bagaimana atau menjawab Bu Novi, pertanyaan Bu Novi tadi, karakteristik SDM seperti apa sih Pak yang lebih banyak dibutuhkan di ini? Karena kan ini lengkap banget begitu ya, kebutuhan SDM-nya kan lengkap banget, mulai dari galangannya, mulai dari ininya. Seperti apa Pak kalau bisa dipersingkat personifikasinya itu loh, supaya kami paham gitu. Jadi industri ini itu memang kapal, jadi kapal itu bagiannya banyak Pak. Ya, jadi mulai dari ada yang desain, yang gambar, ya, yang hitung, ya. Kemudian ada yang bagian konstruksi. Konstruksi. Ya. Galangan Oke. ya, itu galangan. Ya, Itu udah mulai masuk ke galangan ya, ya. kalau mulai masuk ke galangan ini kita lewati misalnya marketing, purchasing, ya. keuangan dan sebagainya kita lewati ini langsung ke yang kapalnya itu ada konstruksi. Jadi lambung kapal itu kan konstruksi.
Jadi ada yang memang ahlinya konstruksi. Hmm. Ya, kemudian ada lagi yang ahli permesinan. Ya, mesin-mesin kapal, ya. Kemudian ada lagi yang ahli elektronika. Jadi di kapal itu ada lambung, ada permesinan, ya, ada elektronika, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya interior, ya, kemudian kenyamanan dan sebagainya. Jadi akhirnya di perkapalan itu tidak ada satu orang yang bisa semuanya. Ya, harus spesifik gitu. Ya, jadi memang harus spesifik, tapi harus punya latar belakang pemahaman tentang bagaimana kapal itu beroperasi, ya, terutama tadi yang tadi Mbak Novi tadi menyampaikan takut, ya, misalnya bawa LNG atau naik di LNG tanker itu kan safety. Jadi mulai dari awal, dari desain sampai pembangunan, ya, sampai pengoperasian itu safety-nya harus bagus. Harus bagus. Ya, jadi pemahaman dasar itu mereka harus punya sebelum masuk ke dunia kapal. Oke. Baik. Kalau misalnya di darat kan nggak perlu pemahaman seperti itu terlalu banyak. Kalau yang ini memang harus ada pemahaman tentang kapal dulu. Karena ketika di tengah laut terjadi apa-apa, ya kan itu kan tidak mudah ya, seperti di darat begitu kan, mau datengin barang aja atau onderdil aja susah gitu. Kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito, monggo. Pak Ajis, ini ya, yang ditangani itu kapal-kapal swasta, apa kapal-kapal perang juga. Contoh kapal induk yang mungkin di Indonesia nggak punya ya, atau kapal selam ada kapal selam, atau kapal-kapal yang penuh keamanan rahasia, itu apa juga ditangani juga oleh, kan kadang-kadang kalau yang rahasia itu untuk kapal perang atau apa itu kan nanti bocor kerahasiaannya. Jadi kan apa, dan lagi kapal-kapal yang canggih yang Indonesia belum punya. Jadi yang dari Rusia, dari Amerika, dari apa yang ini apa sudah tahu, karena tidak ada kemampuan keuangan Indonesia nggak bisa, itu apa sudah ada ilmunya, ada orangnya yang menangani gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, apa ada yang ruwet-ruwet gitu, atau yang maksudnya penanganannya itu ada yang cewek-cewek, maksudnya cewek-cewek itu menangani hal-hal yang kan sekarang anak saya aja kan sekolahnya di PPNS perkapalan ya, itu juga menangani kan, anak saya cewek itu menangani, tapi saya juga nggak mati ngerti anak saya apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ditanggapi Pak Aziz. Baik, jadi Iperindo itu menangani seluruh jenis kapal, Pak. Ya, baik kapal niaga maupun kapal perang. Oh gitu ya? Ya, cuma sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya kalau kapal perang itu ada rahasia-rahasianya, ya memang. Jadi kalau untuk kapal perang di Indonesia ini, kapal yang sifatnya kombatan namanya. Kapal perang itu kan jenisnya juga banyak. Ya, ada yang kapal bantu, ada yang kapal kombatan. Kalau kapal kombatan itu senjatanya biasanya sudah di atas 45 mm ya. Nah, itu hanya PT PAL saja yang diperbolehkan membangun. Ya, jadi di anggota Iperindo yang lain belum bisa. Tapi PT PAL anggota Iperindo? Anggota Iperindo. Oh, ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya hanya patroli gitu, di bawahnya kapal kombatan kayak fregat, ya itu PT PAL. Nah, kalau yang di bawahnya itu hanya memakai senjata 45 mm ke bawah, itu boleh dikerjakan di galangan-galangan kapal yang lain. Emang sudah ada, Pak? Ada, Pak. Oh, ada ya? Ya, seperti kapal-kapal patroli perbatasan, yang punyanya apa? Angkatan Laut gitu. Bukan. Polairut, bukan? Ya, Polair juga ada. Ya, kemudian sekarang kan ada itu Badan Nasional Bakamla. Bakamla. Ya, Badan Keamanan Laut. Ya, jadi kayak Bakamla itu kan dia juga punya kapal-kapal yang
semi kapal perang lah, Kak. Dan itu dikerjakan made in Indonesia ya Pak ya? Made in Indonesia. Dan oleh perusahaan swasta, galangan Ya, swasta? Iya. Oke. Itu dari desain sampai pembangunannya kita sudah bikin. Ya. Kita sudah bikin. Jadi itu sudah lumayan sophisticated lah. Ya. Sudah lumayan sophisticated. Ya. Jadi yang kapal perang seperti itu. Ya. Kemudian kapal selam, PT PAL juga sudah bisa membuat, meskipun under license dari DSME Korea. Ya, kemudian di bawah pengawasan sana, tapi mereka sudah buat. Sudah satu sempat dibuat oleh PT PAL. Satu dibuat oleh PT Ya, PAL. Oke. jadi sudah bisa kita, kapasitas kita insya Allah mencukupi untuk membuat kapal-kapal tersebut. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ya. Saya bagi waktu dulu, Iya. kita ke iklan dulu. Sebentar, Oke. kita tahan dulu Pak Aziz ya. Siap. Karena kalau iklan ini urusan gaji saya. Kita ke iklan dulu ya. Oke. Ya, ini perbincangan yang luar biasa karena saya nyaris tidak banyak bisa berkomentar apa-apa kecuali bertanya terus begitu ya. Saya ke Bu Novi dulu kalau begitu sebelum nanti Pak Aziz juga akan menjawab Pak Sumarwito soal gender yang kalau perempuan gimana ini di industri di SDM industri perkapalan ini. Bu Novi tadi kita sempat ngobrol sama Pak Aziz ya bahwa industri perkapalan itu kan tidak cuma padat modal tapi padat teknologi dan juga masih padat karya gitu ya. Nah, apa yang Bu Novi bayangkan gitu sebagai praktisi di SDM yang sudah sekian puluh tahun? Saya nggak tahu apakah sudah pernah menangani teman-teman di perkapalan begitu ya, atau ini baru pintu masuk untuk ke sana nih, saya bantu nanti. Iya. Jangan lupa ya Pak Aziz ya, nanti bisa menelpon ke 0811 340 5557, sampaikan ke teman-teman di Perindo itu nomor teleponnya MSI. Oke. Kalau butuh pelatihan. Tapi silakan apa komentarnya Bu Novi? Iya, ini kalau saya nangani secara langsungnya belum pernah. Jadi lebih menangani yang perusahaan-perusahaan yang justru tadi itu ke pelabuhanan gitu ya. Jadi yang shipping pun sebenarnya belum pernah in charge, maksudnya masuk ke sana belum pernah gitu. Tapi saya bayangkan kalau tadi disampaikan terutama padat karya, itu saya juga baru tahu. Sekarang saya membayangkannya dengan teknologi yang tinggi, itu sebenarnya saya membayangkannya mesti dengan sesuatu yang canggih-canggih gitu ya. Dan ternyata tadi disampaikan karena justru karena tidak bisa dimesinkan, maksudnya karena jenis kapal itu juga beda-beda, nggak bisa dibikin sama, sifatnya kayak lebih ke job order kayak gitu, dan butuh orang yang dengan tadi sudah dijelaskan perlu expert di bidangnya. Ya salah satu kunci untuk ininya adalah di proses rekrutmennya, mungkin ini yang tidak banyak kandidatnya gitu ya. Jadi teman-teman makanya kayak saya baru nyambung juga bahwa di ITS teknik perkapalan itu begitu lulus gitu juga sudah banyak langsung terserap gitu kan. Seperti itu. Jadi mereka yang masuk ke bidang-bidangnya, dan tadi itu ternyata ada yang khusus bikin lambungnya, terus elektronika, satu lagi di mekaniknya. Tadi itu juga jadi luar biasa. Jadi kayaknya mungkin yang paling saya nggak tahu apakah ribet atau enggak gitu, tetapi karena mungkin kualifikasinya khusus gitu. Dan kalau masuk mungkin apakah kalau orang-orang itu harus sudah pengalaman, nah itu kan menjadi luar biasa karena kan berarti akan jadi rebutan talent kayak gitu. Tapi kalau misalnya masuk dan masih memungkinkan orang itu dididik kayak gitu, nah itu mungkin peluangnya bagi teman-teman atau ini yang baru lulus di bidang fresh graduate masih banyak. Masih cukup besar. Tetapi gitu ya. apakah dengan kebutuhan industrinya itu kemudian masih cukup waktu untuk mendidik orang, itu juga nanti pertanyaan lagi ya, gitu. Segera akan dijawab oleh Pak Aziz, tapi sebelum itu komentar untuk yang gender tadi gimana Pak? Siap. Jadi untuk industri perkapalan itu kelihatannya kan laki banget gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Ya, jadi perlu diketahui ibu ketua. Jadi ketua Iperindo itu ibu. Oh iya. Oh ini yang dari Adiluhung ya. Iya. Jadi ketua Iperindo sendiri aja sudah ibu, sudah wanita. Ibu Anita namanya. Ya, jadi Ibu Anita. Beliau pengusaha galangan kapal. Ya, beliau direktur utama galangan kapal Adiluhung Sarana Segara. Ya. Di Bangkalan, Mas, pojokan. Jadi bos saya itu cewek. Orang nomor satunya Iperindo itu cewek. Ya, Oke. Ini DPP ya, DPP. DPP. Oh, iya. DPP itu. Oke. Kemudian kalau misalnya lihat yang pelayaran tadi,
itu ketuanya juga cewek. Oh gitu. Ibu Karmelita. Oh. Ya, Bu Meme itu juga cewek. Bayangin. Jadi wanita-wanita perempuan-perempuan tangguh di Iya, industri iya, yang iya, keras. Jadi industri ini sebenarnya tidak keras. Oh, nggak keras. Iya. Berat. Gembuk kok. Artinya di semua level, kemudian di semua bidang itu wanita bisa masuk. Iya, wanita bisa masuk dan bisa sampai ke posisi yang paling atas. Ya, 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 jadi level yang paling tinggi pun wanita bisa. Ya. Jadi bahkan pekerjaan yang kelihatannya kasar, kelihatannya keras tadi itu, misalnya pengelasan gitu ya, itu ada yang wanita. Ada ya Pak ya? Existing ada ya? Ada. Ada, existing ada yang wanita. Oke. Gitu. Oke. Apalagi kalau hanya desain ya, saya tim desain dulu pernah punya tim desain banyak wanitanya. Cantik-cantik Pak. Gitu. Kalau wanita tuh cantik. Oh iya. Jawabannya memang harus begitu Pak. Jadi gitu. Jadi tidak ada pemisahan gender. Tidak ada pemisahan gender Tidak ya. ada pemisahan gender. Dan di industri artinya industri perkapalan ini ramah untuk perempuan juga. Ya, ramah untuk wanita. Tidak seperti yang dibayangkan keras gitu, enggak. Ya, karena iya. besi-besi Bisa. gitu kan ya kan bikin kapal itu kan besi-besi gitu terus di lepas pantai gitu kan. Terus saya membayangkannya itu kan ya wis cowok-cowok yang tangguh-tangguh gitu. Iya. Ternyata banyak juga ya Banyak. SDM Iya. perempuan yang Iya. mau. Itu mereka di lapangan ya? Di lapangan. Di lapangan. Di lapangan. Di lapangan. Ya. Jadi seperti ketua kami Bu Anita itu dulu juga Orang lapangan ya? Orang lapangan. Ya, jadi orang produksi dulu beliau. Ya. Ya. Pak Aziz menjawab Bu Novi tadi menarik. Bagaimana kebutuhan SDM di industri ini? Apakah familiar untuk mereka yang fresh graduate, artinya masih akan terserap, atau nggak ada waktu karena kejar-kejaran ini? Industri ini harus cepat, harus ini, dan sorry to say untuk yang baru belajar nanti aja atau gimana? Jadi untuk yang fresh graduate itu memang masih perlu training dan pembiasaan ya. Karena dari universitas itu kadang-kadang belum ada yang nge-match di Prakteknya kurang lah ya. Ya betul. Ya, tapi ya itu sudah alhamdulillah sudah bagus karena sekarang di Indonesia ini yang naval arsitek maupun rangkaiannya itu sudah sangat banyak. Ya, politekniknya juga banyak. Jadi yang sifatnya lebih ke skill itu juga sudah banyak. Ya, baik yang sains maupun yang skill sudah banyak. Jadi masuknya tidak perlu waktu yang lama untuk tune in. Ya, tidak perlu waktu yang lama untuk tune in. Jadi terbuka sekali. Cuma memang ada yang posisi-posisi tertentu itu kita harus create betul dari kalangan karena di kampus itu tidak ada, baik kampus PPNS ya, kampus politeknik maupun kampus yang sains ya, ya itu belum ada. Ya itu kalau itu kita create sendiri karena memang tidak diajarkan di sana. Contoh misalnya ada posisi namanya Dogmaster. Ya, Dogmaster itu kerjaannya adalah menaikkan kapal, ya kemudian menurunkan kapal. Ya itu tidak ada pelajarannya, tidak ada jurusannya dan mata kuliahnya nggak ada. Hanya Iya. bisa dari pengalaman ya. Iya, jadi begitu masuk ya kita yang ada yang kita ini kan siapkan untuk jadi Dogmaster. Jadi biasanya kalau ada Dogmaster nanti ada pelapisnya begitu. Kalau nanti ini digeser sudah ada gantinya. Jadi begitu. Ya. Ada beberapa posisi ya, tidak hanya Dogmaster yang memang dari kampus belum ada. Itu yang betul-betul kita create sendiri. Nah, kalau asosiasi ini memikirkan pengembangan SDM anggota-anggotanya seperti apa Pak Aziz yang selama ini dilakukan? Jadi kami mengadakan ini kerjasama dulu yang awal dengan kampus-kampus. Ya, Jadi kami memberi masukan kepada kampus-kampus bahwasanya kami membutuhkan ini gitu. Oh, jadi jemput bola ya, menyampaikan ini loh kebutuhan industri perkapalan itu SDM-nya yang kualifikasinya kayak begini. Jadi dari pihak kampus pun juga dengan senang hati ini bekerja sama dengan kami.
karena Ya, jadi mereka menyiapkan ya Betul. supaya terserap. Nah, jadi secara periodik kami biasanya diskusi mengenai kurikulum. Ya, kita memberi masukan, mereka juga minta masukan. Kemudian selain itu, ya kita ngadakan training-training sendiri. Internal training. Ya, internal training yang dilakukan bersama-sama. Kadang-kadang kan cost-nya kan tinggi ya training itu. Maka akhirnya kita urunan. Ya, jadi beberapa kalangan ya kita lakukan bareng urunan, ya misalnya tentang project management gitu ya. Kemudian kita ngajak beberapa, ya kita ngundang trainer, ya kemudian kita ngadakan bareng. Syukur-syukur kalau misalnya kita ajukan proposal ke Kementerian Perindustrian atau Kementerian Tenaga Kerja dapat ini dapat subsidi, ya alhamdulillah. Ya. Sering Pak dapat? Beberapa kali kami dapat. Beberapa kali ya. Kemudian dari ini juga dari perusahaan-perusahaan yang mitra itu juga ada yang kami juga dapat, seperti dari BKI itu Biro Klasifikasi Indonesia, itu adalah yang mengapprove kapal itu boleh jalan apa tidak, itu biro tadi itu. Ya, biro tadi itu kemudian juga yang mengeluarkan sertifikat-sertifikat untuk keterampilan-keterampilan dasar dalam pembangunan kapal, misalnya pengelasan itu kan mereka mensertifikasi. Nah itu biasanya mereka juga membiayai untuk pelaksanaan training maupun sertifikasinya. Jadi pelatihan-pelatihan selama ini yang dilakukan lebih banyaknya ke teknis ya? Teknis dan manajerial. Manajerial juga ya? Teknis dan manajerial. Memang yang untuk soft skill seperti kepemimpinan dan sebagainya itu kurang. Nanti mungkin next kita bisa bersama dengan MSI. Pinter ngirim bolanya ini. Nanti MSI bisa. Oh iya. Masalahnya kalau teknis dan manajerial itu ya khusus itu memang. Iya, itu agak khusus gitu. Saya ini master kok memang. Tadi ada master dog. Dog master, kalau saya ini cat master, coaching. Ya. Dan itu yang saya, kenapa itu menjadi, itu saya tanyakan juga, karena kan kemungkinan mereka bekerja tidak terlalu banyak waktu untuk bercakap-cakap dengan sesama seperti di daratan begitu, dan mereka bekerja di tempat yang tidak terlalu nyaman. Jangan-jangan mereka mudah mengalami masalah-masalah gangguan emosional. Nah itu kan perlu dilatih oleh pakarnya begitu ya. Silakan komentarnya, Bu Novi silakan. Betul sekali itu. Iya kan Pak ya. Betul. Itu mudah-mudahan sudah dipikirkan dan 2023 nanti direalisasikan. Iya. Silakan Bu Novi. Oke, karena sebenarnya kalau orang bekerja itu kan juga kompetensi yang dibutuhkan itu kan supaya kemudian dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kalau kita bicara itu job desk yang diharapkan kayak gitu, sesuai dengan pembagian fungsinya, ya maka dia harus punya tadi itu kompetensi teknisnya gitu, terus kemudian juga ada soft kompetensinya. Nah softnya itu yang termasuk kompetensi inti. Jadi kompetensi itu inti itu biasanya yang masing-masing perusahaan atau organisasi lah, itu kompetensi yang menjiwai mewarnai setiap orang yang ada di sana harus punya kompetensi itu. Selain tadi itu kompetensi peran atau pendukungnya tadi itu yang manajerial, mungkin kalau sebelum ke sana supervisory skill dan sebagainya. Karena itu tadi ketika orang bekerja dia bukan hanya pada saatnya ketika dia bekerja bukan hanya melulu ngurusi masalah teknis, tetapi dia harus bekerja lewat orang. Nah, bekerja lewat orang ini tadi tuh kemampuan untuk bekerja melalui orang ini kita perlu belajar gitu ya, karena tidak semua karena orang itu tidak sama dengan mesin atau alat yang bisa kita atur sedemikian rupa kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau sih menurut saya juga itu harus menjadi pertimbangan lah ya. Pertimbangan. Dan kalau setahu saya kok juga kalau ada sertifikasi, mungkin sertifikasinya lebih yang internasional atau atau gitu. Ya. Karena kalau setahu saya BNSW juga belum ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk yang perusahaan yang perkawalan kayaknya belum ada gitu. Nah, padahal itu penting untuk menjadi standar atau menjadi acuan perusahaan-perusahaan yang akan mendirikan itu gitu. Dan dengan jumlah tadi anggota yang 300 lebih tadi, mestinya itu cukup untuk membuat mereka melakukan biasanya prosesnya itu panjang, konvensi dan sebagainya yang melibatkan para
pelaku di sana untuk membuat kayak kamus kompetensi teknisnya kayak gitu. Ya, tapi Mas. Pak Aziz dijawab singkat karena saya harus ke iklan. Apakah memang itu sudah yang mulai dipikirkan oleh Iperindo bahwa sertifikasi itu menjadi kebutuhan manakala industri ini berkembang cukup pesat begitu? Betul sekali. Jadi selama ini kita sertifikasinya hanya sertifikasi yang dari kelas yang sifatnya mengikuti konvensi internasional ya. Oke. Nah, sedangkan yang kompetensi pendukung-pendukung itu memang kita belum. Jadi sekarang ini kita lagi ada proses pembuatan SKKNI. Oh, karena udah proses ya. ada ini ya, ada undang-undang baru itu. Iya. Ya, akhirnya nantinya kita juga akan mengikuti undang-undang itu. Jadi kita sekarang sedang proses ya SKKNI. Sebenarnya sudah ada beberapa yang supaya kita bisa segera mengikuti itu sudah kita ajukan ya SKKNI-nya, tapi tetap berproses terus untuk yang lain-lain. Oke. Ya, karena cukup banyak. Jadi itu sudah mengarah ke sana. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan untuk sesi yang terakhir ya. Ya, rasanya memang masih banyak yang harus digali, tapi saya itu seakan-akan kejar-kejaran dengan waktu ya, karena ada beberapa sahabat Merkuri yang saya harus wakili juga pertanyaan-pertanyaannya. Ibu Fatmawati, saya awam untuk industri perkapalan. Selama ini bagaimana mengakses industri ini untuk loker? Lowongan kerja. Ya, untuk lowongan kerjanya begitu ya. Untuk loker apa saja background disiplin ilmu yang diperlukan? Kemudian ada Pak Priyono, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam proses rekrutmen di perusahaan kapal, di mana letak perbedaannya? Dua ini dulu saja, monggo dijawab Pak Aziz. Baik, untuk lowongan kerja, sebenarnya teman-teman itu banyak membuat lowongan kerja, tapi memang sekarang ini karena ada WA itu lebih banyak kita share di grup ya, WA internal ya. Ya. Oke. Jadi grup WA. Tapi biasanya teman-teman yang SDM itu mengirimkan ke SDM yang lain. Tidak hanya perkapalan ya, Tidak hanya tapi perkapalan. SDM yang lain kita kirimi juga. Gitu ya, mekanismenya seperti itu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi Bu Fatma mungkin lebih aktif untuk berteman dengan banyak teman-teman yang mengurusi SDM ya. Iya, betul. Supaya dapat loker yang banyak ini. Iya. Selain itu kita juga ini ke kampus-kampus juga. Ke kampus-kampus juga. Iya, betul. Gitu. Kalau disiplin ilmu yang dibutuhkan apa saja, Pak? Kalau disiplin ilmu yang dibutuhkan, kalau kompetensi pendukung ya hampir semua kan ada kan, marketing kayak tetap ya sama ya. Ya sama. Cuma yang disiplin inti itu memang ya itu tadi ya pengelasan, fitting gitu, kayak Dogmaster tadi itu. Dogmaster, ya. Okay. Kemudian surveyor yang untuk mengecek pelaksanaan pekerjaannya, pengelasan gitu ya. Kemudian misalnya lagi yang di lapangan itu Kayak tadi yang elektromekanik. ya elektro ya pemasangan kabel ya. Jadi di kapal tuh ya ada proses ngolor kabel juga. Ya kemudian kalau desain ya itu yang menghitung kebutuhannya listrik di kapal seperti apa, yaitu electrical ya. Kemudian yang menghitung nanti mesinnya kapal itu seberapa untuk kapal itu bisa lari berapa, propulsinya ukurannya berapa dan sebagainya. Ya itu kalau itu memang sangat spesifik. Kalau itu memang harus orang-orang yang sudah berpengalaman memang. Berarti itu dengan background perkapalan gitu bisa ya, Pak? Perkapalan paling tidak teknik itu mesin. SMK-nya perkapalan. SMK-nya perkapalan. Iya, paling SMK tidak. Tapi kalau soal proses rekrutmen nggak ada beda ya, sama Nggak ada aja beda. ya, tahapannya sama gitu Betul. ya. Itu Pak Priyono ya. Kemudian Pak Danu, sejauh ini bagaimana pengembangan SDM di industri ini untuk jenjang karirnya bagaimana biasanya Pak? Untuk jenjang karirnya terbuka untuk siapapun bisa terbuka. Maksudnya Gitu ya? ini
Artinya kalau misalnya dia berkarir di sebuah perusahaan, itu terbuka juga untuk naik level kan? Betul. Buktinya ketuanya itu dulu juga orang lapangan dan Ya. sekarang jadi Ya. direktur utama begitu ya. Jadi gini, levelnya itu bisa level struktur, Struktur, Ya. bisa level kompeten. Oh. Ya, jadi level kompeten itu gini, kayak misalnya jurulas ya. Jurulas itu ada level 1, ya 1G itu grade first grade ya. Ya, kemudian kalau dia sudah lebih pinter nanti second grade, third grade tetap jurulas. Oke. Tapi yang grade yang paling tinggi itu grade yang ke-6. Nah, itu gajinya pasti paling tinggi juga. Ya, bahkan mungkin secara perbandingan dengan yang struktural, mungkin strukturalnya manajer, dia hanya Kompeten. jurulas, tapi jurulas yang Level G6, 6. ya 6G, nah itu gajinya belum tentu lebih tinggi yang Manajer. Iya. Oh ya. Keahlian jadi- ya, ekspertis ya, Pak Aziz ya. jadi keterampilan sama struktur. Jadi kalau struktur ya sebagaimana biasanya, tapi keterampilannya ada. Ya ada fitter, ya fitter itu yang level-level juga gitu. Oke. Ya. Kalau kayak ini, mungkin kalau kayak penyiar itu sudah ada level-levelan gitu. Ya, Kalau oh, Mas iya. Aldi ini sudah levelnya 27. Ya, kalau Lamis ya pinter jualan membantu temannya ya harusnya minimal didoakan teman-temannya lah ya. Iya, iya, iya. Seperti itu, Pak. Jadi ada Baik. dua itu karir struktur maupun karir skill. Skill atau Keahlian, ya. ya, Ya. ya keahlian. Itu ya Pak menjawab Pak Danu. Kemudian Pak Erik, tantangan apa yang dihadapi saat melakukan perencanaan SDM dan manajemen SDM di industri perkapalan? Apa saja sih bentuk tantangannya? Nah, kalau ini mau terus terang itu gini. Jadi job di kapal itu kan sifatnya proyek. Jadi proyek itu kan kadang ada, kadang tidak ada. Kadang ada, oke. Nah, jadi pekerja itu di-hire pada saat ada proyek. Oh. Pada saat tidak ada proyek, ya kan kita tidak meng-hire mereka, kita tidak mempekerjakan mereka. Tidak mempekerjakan Nah, mereka. kalau mereka tidak dipekerjakan, biasanya mereka cari pekerjaan yang lain. Nah, masih untung-untung kalau itu misalnya pindah ke galangan yang lain. Jadi misalnya sekarang ada galangan A dapat proyek, ya mereka bekerja di sini, gitu ya. Kemudian proyeknya habis, galangan B ada proyek, ya mereka pindah ke proyek itu. Galangan C ada proyek, pindah ke proyek itu. Pindah. Itu masih mending. Oke. Ya, karena itu skillnya tidak hilang, kepakai terus ya. Nah, masalahnya itu adalah kalau mereka pindah ke industri lain, dan itu cukup banyak. Hilang ininya, keahlian talentnya jadi hilang kan Iya, gitu iya, ya. iya. Itu masalah itu bagi kami. Itu ya. Ya, sehingga kami harus memulai dari start dari awal lagi. Didik lagi Iya, gitu didik lagi gitu. Karena ya kita tidak bisa ngekip terus. Kalau ngekip terus kan kita bayarin orang tidak kerja. Ya. Ya, Akhirnya ya, ya kita develop sistem itu gini. Jadi pekerja-pekerja itu kita buatkan atau kita adakan semacam perusahaan subkontraktor. Ya, jadi subkontraktor itu nanti yang kita bina untuk ngopeni dari pekerja-pekerja ini. Jadi kalau misalnya di galangan A itu ada proyek, ya subkon itu dipanggil. Nanti kita lihat mana lagi ya kita sampaikan. Nanti habis ini proyeknya di sana ada, ini pindah ke sana, pindah ke sana. Jadi masih ada yang mengkoordinir. Ya. Ya, kalau ada yang mengkoordinir itu masih lebih mudah. Ya, dibanding yang sebelumnya tidak ada yang mengkoordinir sama sekali, itu selesai ya bubar. Minimal terpantau lah ya. Iya, betul. Keberadaannya terpantau sehingga Betul. sewaktu-waktu Betul. itu bisa dipanggil kembali Betul. gitu ya. Ya, itu Oke. kesulitan utama sebenarnya. Challenging Bagi ya. kita challengingnya itu sangat challengingnya di situ. Gitu. Padahal itu adalah kebutuhan yang inti. Iya, itu. kebutuhannya inti, tapi kemudian tadi itu sumbernya terbatas. Iya, betul. Karena sifat pekerjaannya juga tidak bisa terus-menerus kayak gitu. Iya. Silakan Seperti- diberi masukan Bu Novi.
Tadi yang langkah yang dilakukan untuk membuat semacam kayak asosiasi, terus kemudian yang memonitor talent-talent, ya saya katakan itu talent ya, karena Ya. mereka punya keahlian-keahlian khusus di bidang-bidang tertentu. Nah ini menurut saya ini juga sudah salah satu langkah antisipasi untuk memastikan bahwa ketersediaan talent itu ada dan membuat mereka ini jadi tertarik untuk menekuni itu gitu loh. Kan bisa jadi kan karena kebutuhan finansialnya lebih besar, kebutuhan hidupnya lebih besar, sehingga ya wes lah nggak harus kerja di situ, karena Ya. bisa jadi mereka juga diterima di tempat-tempat lain, di industri-industri yang lain kayak gitu, sehingga ya itu tadi tantangannya supaya mereka, saya nggak tahu nih, supaya menjadi engage, kemudian tertarik dan berminat untuk tetap mendalami itu gitu. Mungkin Iperindo punya cara lah gitu ya, dengan dengan jumlah anggota yang tadi luar biasa gitu, apalah mungkin juga ke yang mahasiswa itu tadi menarik minatnya mereka supaya kemudian mau bekerja di bidang perkapalan, karena Indonesia sendiri adalah negara maritim seperti itu. Terus kemudian bagi yang sudah bekerja tadi itu membuat mereka tetap tertarik di sana. Ada hal-hal atau tantangan-tantangan yang membuat kemudian mereka mau tertarik mendalaminya lagi kayak gitu. Mungkin ada kayak semacam award lah kayak gitu di profesi-profesi tertentu. Tadi lo kan tadi ada macam-macam kayak gitu ya. Jadi ada awardnya, sehingga kemudian orang merasa bahwa saya diapresiasi sebagai apa, ahli di bidang apa gitu. Jadi kemudian dia akan merasa wah ini menarik gitu ya, sehingga dia mau untuk lebih dalam lagi. Orang kan seperti itu ketika sudah mencapai satu tahap tertentu, Tidak mereka beralih ke yang lain gitu ya. betul menjadi ke betul perusahaan gitu. lain Jadi gitu ya. mereka kayak karirnya mau tetap berkarir di sana. Kayak misalnya kita bicara di perbankan lah atau di industri-industri lain gitu kan, itu sudah kelihatan kayak gitu. Dan mungkin juga ini bagaimana sosialisasi tentang itu tadi loh, lowongan kerja atau informasi kerja di bidang perkapalan itu Kurang ya, Mas, kurang ya? kayak gitu Betul. ya. Mungkin orang nggak membayangkan. Jadi kalau orang kerja mungkin nggak kebayang akan melamar di perusahaan yang bidangnya perkapalan, kecuali mereka yang sudah sekolah di sana kayak gitu. Padahal Iya, kan iya, tadi itu iya, iya. bidangnya mulai dari marketing juga dibutuhkan, keuangan jelas kayak gitu kan. Terus kemudian orang-orang teman-teman dari SDM yang bisa berkarir di sana itu juga luar biasa. Dan mungkin juga perlu apa ya tadi itu, kalau ada kayak semacam SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang perkapalan, itu akan membuat orang tadi itu juga untuk meningkatkan kompetensinya dari level apa ke level apa kayak gitu. Ya, mungkin memang sangat bisa dipahami karena melanjutkan Pak Aziz, persoalannya itu kan kadang ada proyek, kadang tidak ada proyek. Jadi kalau lokernya dibuka terlalu luas, tidak untuk internal, itu kok nanti takutnya mengecewakan atau tidak bisa ngopeni apa. Mungkin dilema-dilema semacam itu barangkali ya Pak ya. Ya betul. Jadi memang itu permasalahan yang cukup besar bagi kami. Paham. Iya. Tapi Pak Aziz, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, waktunya kayaknya nggak cukup, tapi kita harus selesai. Adakah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang dinaungi Iperindo ini tapi belum bergabung ke Iperindo? Ada Pak. Ada. Jadi ada galangan kapal yang belum bergabung itu juga ada. Dan apakah Iperindo membuka diri untuk mereka join? Sangat membuka diri. Sangat membuka diri. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup dengan closing statement. Apa keuntungannya kalau perusahaan-perusahaan galangan ataupun pendukung-pendukung industri perkapalan ini join di Iperindo? Baik. Jadi dengan adanya asosiasi ini kita bisa koordinasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam asosiasi. Kebutuhan SDM ya terutama itu. Karena kalau SDM maju kan asosiasi juga maju. Betul. Ya, kemudian kebutuhan material kita bisa koordinasi bareng-bareng ya. Misalnya mau beli plat ke KS gitu ya, ke Krakatau Steel ya, kita bisa ngobrol, Krakatau tahun depan kita butuh sekian dari beberapa galangan. Tolong kasih special price gitu ya, Betul. potongan-potongan Ya, gitu. Oke, kemudian yang kembali ke SDM itu kita akan adakan training terus-menerus. Jadi kalau nanti SKKNI sudah ada, kemudian kerjasama dengan LSP sudah ada, kemudian kita training itu juga akan bersama terus-menerus. Ya, kemudian sertifikasi juga terus-menerus. Ya, mudah-mudahan nanti LSP bidang pengembangan SDM juga kita akan kerjasama, termasuk trainer-trainernya gitu. Ya. 0811 340 5557 Siap. Pak ya. Jadi banyak sekali lah. Iya, banyak iya. sekali. Baik. Termasuk kalau misalnya
mau bertanya kepada pemerintah, ya itu asosiasi kalau yang bertanya kan Didengarkan. Didengarkan, gitu. betul. Daripada kalau seseorang Sendirian, gitu sendirian. ya. Kalau Gitu. bisa, kalau mau kepoin Iperindo Iya. ke mana? Atau kalau mau mendaftar gimana caranya? Pak? Kalau mau langsung ke kantor pusat ya di Jakarta, saya juga enggak hafal ininya. IG-nya Tapi gitu bisa, ya. bisa nelpon ke saya, ya nanti saya bisa informasikan lebih lengkap lagi, ya untuk mau bagaimana cara jadi anggota dan sebagainya. Ada websitenya mungkin Pak Aziz. Oh ya, websitenya www.iperindo.com. www.iperindo.com. Ya. Tapi kalau boleh dicatat nomor teleponnya, Pak Aziz? 0811 341 9484. 9484. Ya. Oke, 0811 341 9484 ya. Betul. Hampir mirip ya, 340 sama 341 ya. 341 tetanggaan. Oke, sukses untuk Iperindo Pak Aziz. Terima Sukses kasih juga banyak. untuk BT eSIP Design. eSIP Design. Ya. Mudah-mudahan jobnya banyak ya. Amin, amin, amin. Dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Ya, sama-sama. Pak Aziz. Bu Novi? Baik, kita pagi ini jadi dapat insight baru gitu tentang potensi kesempatan berkarir dan juga apa saja sih yang terjadi di dunia berkapalan gitu ya. Jadi membuka wawasan kita. Kami setiap hari Selasa akan berusaha untuk mengundang profesi-profesi lain atau bidang-bidang lain yang Ya. mungkin juga saat sekarang belum terlalu banyak tahu, tetapi kemudian nantinya akan bermanfaat bagi sahabat Mercury dan MSI nanti di bulan November, karena ini Oktober sudah akhir. Kita punya program yang pelatihan dan sertifikasi MSDM itu nanti tanggal 5, yang kehumasan di tanggal 12 November, lalu yang TOT itu di tanggal 19 November kayak November gitu. ya? Iya. Oke. Gitu. Kalau mau mendaftar bisa ke website msi-indonesia.com. Gitu. Oke, msc-indonesia.com. Kalau Iperindo www.iperindo.com. iperindo.com. Ya, oke. Dan nomor telepon sakti yang harus Anda hafal, yang pertama untuk MSI sudah hafal ya, 0811 340 5557. Kalau mau kepoin Iperindo, silakan ngobrol dengan Kepala Bidang Pengembangan SDM ya Pak ya, DPP Iperindo Pusat, Pak Dr. Andes Muhammad Aziz, bisa menelpon ke 0811 341 9484. Bisa juga melalui website, tapi kalau mau nelpon beliau akan lebih enak karena Pak Aziz orangnya sangat terbuka. Terima kasih. Jainal mau kasih closing statement? Nggak usah ya. Nggak usah ya, sabar ya, nanti minggu depan saja. Sekali lagi matur nuwun Pak Aziz. Sami-sami. Sehat-sehat, Bu Novi, sehat-sehat. Jainal juga Sehat-sehat. terima kasih sudah menemani obrolan kita, dan sampai jumpa untuk dialog solusi SDM selanjutnya. Saya Aldi mohon pamit dan terima kasih untuk segala kebersamaannya.